Nggak apa-apa Pak, saya Takut sekali. Saya sampai di Jakarta bisa dapat informasi bahasa Indonesia. Pres, ya, Pres, izin fotoan dulu. Jarang-jarang ini. Amin. Alhamdulillah. Selamat malam Pak Anies. Ini dari Pinti Pak Anies. Iya Pak. Pak Lius, Ibu Mary. Mary. Iya, makasih Pak. Iya, makasih Pak. Nah, Ya, Bapak Amin. kabar mengejutkan untuk kita. Iya. ini istri saya yang anak pertamanya Pak Lius. Makasih Pak, ini sudah bisa datang. Mana Mike? Ini putri terakhirnya. Nah, iya, Asoka. Anak keempat. anak keempat. Ini kakaknya Pak Lius. Kakaknya Balius. Iya. Langsung tawa ya. Iya. Ya, kita terus. Boleh kita lihat? Iya, boleh. Ya. Ini adiknya Pak Lius. Yang ini adiknya. Luar biasa, sehat ya. Dan terus berkibar nih ke daerah. Asik. Maka itu karena saya tidak di Jakarta jadi saya baru sampai. Iya. Apa kabar Pak Edi? Oh, jadinya. Maaf. Ya, ini anak keduanya Pak Lius. Sini. Langsung tawa ya. Bapak ya. Iya tunarungu. Ya. Sekarang Pak kita berdoa sebentar. Mau lihat sepertinya Pak? Iya, tapi udah ditutup ya Pak. Mohon maaf, mohon izin. Jadi kalau boleh saya dengar ceritanya sedikit. Iya. Bagaimana peristiwa Ibu? Mengagetkan sekali bagi kita Iya. semua. Dia lagi meeting di Kantor. kantor. Lagi ngobrol-ngobrol. Terus merem terus jatuh tapi nggak kenceng. Udah dibawa digotong ke mobil udah ngorok. Jadi ada orang-orang lain ketika Ada, ngobrol. Oke, jadi gini Pak. Pertama, Michael juga di situ? Iya, jadi pertama kan Imlek kita udah keluarga besar nih ngumpul. Iya. Nah itu masih seger tuh, masih sehat. Nah keesokan harinya Pak Lius tuh kontak saya, janjian ketemuan di kantor di Gedung Putih. Iya. Ya kan di Gedung Putih Bintaro jam 3. Nah jam 3 itu ketika saya datang ya ada ketemu dengan aktivis-aktivis lah Pak. Gitu kan untuk rencana 2024 seperti itu. Nah habis itu menjelang agak sore kita makan tuh di atas. Nah Pak Lius tuh seger udah keliling-keliling Gedung Putih di kantor, keliling kantor jalan sama tim aktivis sambil ngobrol-ngobrol. Santai, semuanya santai. Pak Lius sehat. Nah pas pada saat makan malam, dia selesai makan malam Pak, saya izin keluar dulu sama Pak Lius, Pak saya pamit dulu nih gitu kan. Nah tiba-tiba selang 5 menit saya dapat kabar Pak Lius pingsan. Nah pingsannya tuh gimana, jadi lagi duduk selesai makan, selesai ngopi Pak, benar-benar selesai, baru selesai. Tiba-tiba dia terjatuh, duduk sambil terjatuh terus miring ke samping, jadi kebentur sedikit pipinya. Nah di situ saya langsung perintahkan karyawan untuk segera bawa ke rumah sakit Pondok Indah Bintaro karena yang terdekat. Itu nggak sampai 10 menit Pak jaraknya untuk kita ke sana. Cuman di tengah-tengah jalan kan Pak Lius sempat ngorok tuh. Nah dia terhenti ngoroknya tengah jalan. Nah sampai di rumah sakit dinyatakan sudah tidak ada. Iya. Jadi di perjalanan sudah Perjalanan. Iya. Nah saya di situ syok sekali jujur aja Pak, karena saya habis ketemu, habis ngobrol. Dan beliau juga menyampaikan bantuan untuk 2024 ketika dibutuhkan seperti itu. Waduh, jadi kaget sekali. Iya. Selasa malam ya. Iya, Selasa malam. Saya Selasa malam. lagi Jadi, di Banten. iya.
ketika dengar kabar itu seperti nggak percaya. Iya, banyak yang nanya hoax atau benar. Gitu. Iya, ya bener. iya. Saya di rumah sakit masih nggak percaya karena saya baru saja ngomong kan, baru saja ngomong tiba-tiba dianggap tidak ada kan saya. Dan Pak Alius posisi pada saat meninggal itu bagus gitu, jadi senyum kayak tidur gitu, kayak mimpi indah aja gitu. Peaceful ya. Iya, peaceful sekali. Jadi saya nggak percaya ngeliat wajahnya tuh nggak percaya gitu. Itu. Ya, tapi orang baik. Iya, terima kasih Katanya Pak. kan begini Bu, kalau bagi yang berpulang Ya, mendadak itu tanpa penderitaan, iya, betul. tapi bagi yang ditinggal itu Tinggalkan. berat. Wah, sakit sekali Bagi betul. yang ditinggal itu tidak ada persiapan. Betul. Tapi kalau sakitnya panjang, bagi yang ditinggal ada persiapan. Iya, betul. Tapi bagi yang berpulang, dia menderita. Menderita. Iya. Ya, jadi Mungkin boleh sambil duduk kita Pak. boleh. Yuk, Ya, sambil ya. duduk yuk kita keluarga sambil ngumpul di situ. Kan Pak. Di kursi yang situ aja ya. Kita mau itu dengan Bapak nanti. Boleh. Saya ketemu Keluarga dulu. Iya, di situ ya Pak. Yuk. mereka sudah juga. Ayo duduk. Oh iya. Iya, Pak Victor. Iya. Aku di mana? Kamu di sini. Baik. Oke. Saya cerita sedikit. Saya kenal pertama kali Kalius itu kalau dihitung tahun ini tepat 30 tahun yang lalu. Wah, udah bukan perjalanan yang singkat ya Pak ya. Ya, jadi begini, saya adalah ketua senat mahasiswa di Jogja. Kemudian Kalius itu adalah ketua mahasiswa pemuda Gema Budi namanya? mungkin. Gema Budi. Gema Budi, ya. Beliau ketua Gema Budi. Betul. Lalu beliau mengundang mahasiswa, beberapa ketua-ketua mahasiswa itu untuk sebuah konferensi di Jakarta. Ya. Saya datang atas undangan Beliau. Bang Lius. Oh, Bang Lius, ya. Itu pertama kali. Kemudian dari situ saya berinteraksi, saya pulang ke Jogja terus masih. Zaman itu kan belum ada SMS, belum ada WA. Jadi kali itu paling per telepon, gitu. Lalu saya berangkat ke Amerika, sekolah. Pulang lagi, saya ke Paramadina. Satu ketika ada tamu datang. Siapa namanya? Dari ini Pak, dari Gerakan Anti Korupsi. Komtak, komunitas Tionghoa anti korupsi. Anti korupsi. Betul. Kami di Paramadina bikin mata kuliah anti korupsi. Iya. Supaya mata kuliah wajib. Saya tidak, mereka tidak nyebut namanya, hanya dari kontak. Iya. Ketika di depan pintu, Bang Li. Nah, itu kesambungnya lagi setelah saya pulang dari Amerika saat itu. Sesudah itu terus kita komunikasi terus. Jadi saya tidak kenal Bang Lius itu ketika saya tugas di Jakarta atau ketika politik berapa tahun terakhir. Bukan ya. Saya kenalnya tahun 93. Iya, udah panjang ya perjalanannya. Tahun 93. Kamu lahir ya? Pas lahir. Fungsinya 93. Iya. Itu tahun 93 saya jumpa beliau. Iya. Bang Lius itu. Dan selalu semangat. Saya sampai bilang, Bang ini energinya dari mana tuh? Karena luar biasa. Semangatnya tinggi dan seperti tidak punya rasa takut. Pada apapun juga. Kita yang takut. Iya. Tidak ada yang namanya khawatir, santai aja. Santai. Kalau menurut Pak Anies sendiri, sosoknya Pak Alius menurut Pak Anies itu seperti apa sih gambarannya? Dia kerjakan yang dia percaya. Oke. Iya, Betul. Dia kerjakan. Dia tidak khawatir dengan apa kata orang. Betul. Dia nggak peduli apa kata orang. Iya. Pokoknya Ya menurut dia. dan yang dia percaya itu hasil kontemplasi. Oh iya. Jadi bukan asal-asal percaya. Betul. Sangat mendalam, in-depth.
Jadi buat dia tidak ada melawan arus. Ya saya kerjakan yang saya percaya. Iya. Ikut arusnya sama nggak apa-apa, arusnya beda Berlawanan juga juga nggak apa-apa. Iya. Karena niat dia tidak melawan arus, bukan juga mau ikut arus. Iya. Dia ikut pada apa yang dia pikirkan. Betul. Nah, Dia ikut atas apa yang dia yakini benar. iya. Jadi luar biasa. Dan saya itu ingat persis soal itu sejak dulu. Kan pada waktu itu masih kita pro demokrasi, Iya. 93 5 tahun sebelum reformasi ya. Iya. Kan masa kuatnya zaman itu. Iya. Bang Liu sudah bilang, pokoknya ini cepat atau lambat akan ada perubahan. Percaya saya. Luar biasa. Percaya saya. Gak mungkin yang begini bisa bertahan seumur-umur, gak mungkin. Iya, betul. Pasti akan ada waktunya. Cuman kita belum tahu kapan. Iya. 98 terjadi ya. Kalau momen yang paling Pak Anies inget tuh ketika bersama seorang Pak Lius Sungkarisma yang paling berkesan sekali. Oh, beliau itu selalu turun tangan langsung Iya. ketika ada situasi saya disudutkan. Oh iya. Iya. Beliau turun tangan langsung, beliau bicara, beliau bukan asal membela, Iya. tapi beliau punya argumen Iya. yang kalau Punya orang alasan dengerin ya. masuk akal. Iya. Betul. Dan tidak diada-adakan kan ya, memang benar Dan kan? Pak Lius ini sabar. Iya. Sabar sekali. Sabar sekali. Iya, betul. Sabar. Kalau saya kan selama tugas di DKI ini ketemu dengan segala macam. Karakter orang. Ya, Bang Lius itu termasuk yang selalu sabar. Iya. Kalau perlu, misalnya DKI harus melakukan ABCD, dia akan datang. Iya. Dan kalau datang itu kan kadang-kadang gini Bang Lius tuh, gak mau ganggu. Dia kasih tahu ajudan. Nanti aja kalau pas Pak Agung udah kosong, kasih tahu saya datang. Iya. Jadi dia ngasih tahu saya. Iya. Kalau tahu kan saya Langsung ya. geser acara ketemu Bang Lius. Iya. Enggak. Nggak mau ganggu. Jadi beliau di sana nanti begitu saya kosong dia kasih tahu, Pak ada Pak Lius dari tadi. Enggak, benar-benar. Oke. Wah, luar biasa. Kalau di kacamatannya Pak Anies sendiri nih, kira-kira ada nggak sih generasi muda yang bisa seperti Pak Lius gitu, yang bisa? Ya, saya rasa gini, Pak Lius itu inspirasi. Iya. Dan kalau bicara tentang yang meneruskan, saya berharap mudah-mudahan anak-anaknya nanti meneruskan. Bantunya mungkin. Menantunya meneruskan. Doain ya Pak ya, dukungannya ya Pak ya.